Halo guys, selamat datang kembali di channel Kode Ular. Nah, pernah gak sih kalian ngelakuin sebuah kegiatan yang berulang kali? Ibaratnya kayak kalian nge-scroll TikTok sebelum tidur atau kalian nyalain alarm di pagi hari. Nah, di dalam pemrograman sendiri, kondisi ini juga ada loh teman-teman. Kondisi dimana kalian bisa ngebuat kode secara berulang. Nah, ini disebut dengan perulangan atau loop. Bayangin guru kalian nyuruh kalian buat nulis satu kalimat sebanyak 100 kali. Kalau kalian ngerasain ini secara manual, dijamin tangan kalian bakal kram. Tapi dalam konsep Python untuk perulangan, kalian hanya perlu menuliskan satu baris kode aja buat ngedapetin 100 kalimat ini. Sama halnya ketika kita mau nulis print hello world. Waktu kita mau nulis print hello world sebanyak 100 kali secara manual, kita hanya akan menuliskan print dalam kurung hello world sebanyak 100 kali. Ini bikin capek banget dan otomatis bikin tangan kalian kram juga. Nah, kehadiran loop dan perulangan bisa bikin semuanya jauh lebih simple. Ada beberapa jenis loop, yaitu nested loop, while loop, sama for loop. Kita bakal ngebahas ini semua. Nah, coba bayangin kalian ngetik kode seperti contoh sebelumnya. Kalian ngetik hello world secara manual sebanyak 100 kali. Ini bakal bikin tangan kalian capek banget, teman-teman. Tapi, ada hal yang jauh lebih simpel ketika kalian ingin mengulang sebuah kalimat sebanyak 100 kali dengan for loop. Mari kita lihat. Coba kalian bayangin waktu kecil kalian sering dijanjiin hadiah sama orang tua kalian kalau kalian dapat ranking 1. Nah, kondisi ini itu mirip banget sama while loop. Kalian punya ambisi yang besar banget buat ngedapetin ranking 1 karena ada hadiahnya. Kalian gak bakal berhenti mencoba buat berusaha dapetin ranking 1 sampai kalian ngedapetin apa yang kalian mau. Konsep while loop itu sama halnya kayak ambisi kalian. Kalian bakal berhenti ketika kalian dapetin hadiah yang kalian mau. While loop bakal berhenti dalam kondisi tertentu sampai kondisinya sesuai dengan apa yang diminta. Nah, yang terakhir adalah nested loop. Nested loop adalah kondisi perulangan di dalam perulangan. Ngebingungin ya? Ya, tapi sebagai contoh, ibaratnya kayak kita punya sebuah tabel. Di dalam tabel itu ada tabel lagi yang isinya adalah data. Ya, tabel di dalam tabel. Ya gitulah kira-kira. Nah, kehadiran nested loop sendiri itu dapat mempermudah menampilkan angka melalui format atau daftar. Tapi perulangan sendiri itu tidak hanya digunakan untuk hal-hal ini. Ada pula penggunaan perulangan itu bisa digunakan dalam tipe data kolektif. Contohnya seperti list berikut ini. Ada pula contoh dari dictionary, set, dan tuple. Nah, semoga teman-teman paham ya sama penjelasan materi perulangan di video kali ini. Masuk aja ke bagian prakteknya teman-teman. Ini adalah contoh dari for loop. Nah, aku bakal nulisin for loop ini kayak gini. Kalau kita pakai contoh dari hello world sebelumnya, kita mau ngeprint hello world sebanyak 100 kali. Nah, di sini kita hanya perlu beberapa baris saja buat ngeprint hello world sebanyak 100 kali. Orange and range. Oke. Lalu kita coba print hello world. Hello world. Nah, ini biar kita tahu deh jumlahnya. 1i plus 1. Nah, oke. Jadi gini teman-teman. Nah, ini adalah indeks. Nah, jadi indeks ini bakal ngeprint sebanyak 100 kali untuk hello world. Kenapa di sini ada pertambahan 1 buat nambahin 1? Nah, jadi indeks sendiri itu punya yang namanya iterasi. Iterasi ini dimulai dari 0. Indeksnya dimulai dari 0, teman-teman. Jadi, untuk ngedapetin 100 printan, dia akan mulai dari 0 dan ngeprint sampai 99. Nah, kondisi ini bakal ngebuat output, bahkan memberikan output
0 sampai 99. Karena kita maunya hello world ini mulai dari yang pertama, jadi kita bakal nambahin +1 di sini, sehingga output yang keluar adalah hello world ke 1 sampai hello world ke 100, bukan hello world ke 0 sampai ke 99. Oke, kita coba running aja. Nah, seperti ini teman-teman. Dia bakal ngerunning sampai ke 100. Coba misalnya kita nggak pakai buat nambahin 1 gitu ya. Nah, dia bakal ngeprint 99. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh dari while loop. Nah, contoh while loop sendiri itu kita analogiin kayak ambisi kita yang pengen dapat ranking 1 waktu kecil. Kita misalnya nyoba buat ngedapetin ranking 1. Percobaan kita dimulai dari 0. Kalau kita berhasil ngedapetin ranking 1, nah ini berhasil, kita belum berhasil ya teman-teman. Jadi kita belum berhasil ngedapetin ranking karena ini baru percobaan. Nah, kita akan mengulang semua ini kalau belum berhasil. While not berhasil. Contohnya kita memang gak berhasil dalam kondisi ini. Kita melakukan percobaan terus-menerus, bertambah sebanyak satu kali. Habis itu kita print. Misalnya percobaan ke berapa tuh? Ya sebanyak percobaan itulah ya. Percobaan kayak dari variabel percobaan ini, habis itu ayo kita belajar dengan rajin supaya dapat juara kelas. Oke. Nah, kita bakal ngulang ini sampai kita dapat juara kelas. Contoh kondisinya kita mendapatkan juara kelas di percobaan ketiga. Setelah kita naik kelas sampai ke naik tingkatan ketiga kalinya, kita dapat juara kelas. Contoh ya, percobaan ketiga. Kita udah di sini. Kita dapat juara kelas 1 ranking 1. Nah, kondisi ini berarti kita telah berhasil ya teman-teman. True, berhasil sama dengan true. Oh ini. Oke. Nah, setelah itu kita coba print. Oke, kita coba. Nah, percobaan pertama, ayo belajar dengan rajin. Percobaan kedua tetap gagal, ayo kita belajar lagi. Ketiga, kita belajar lagi. Habis itu di percobaan ketiga, setelah percobaan ketiga, rupanya kita juara kelas. Nah, seperti itu ya contohnya. Oke, untuk praktek kode dari nested loop, dia itu adalah perulangan dalam perulangan. Jadi kita contoh punya sebuah baris in range 1
1 sampai 3. 1 sampai 3. Oke. Ini dia bakal ngeloop 1 dari angka 1 sampai 3. Angka 1 sampai 3. Nah, habis itu ada perolangan lagi kolom in range 1 sampai 2. Loopnya, loop kedua ini angka 1 sampai 2. Nah, setelah itu kita bakal ngeprint baris dan kolomnya. Baris, kolom. Oke. Nah, kita coba sampai sini, kita running. Oke. Baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 2, kolom 1, dia bakal melakukan perulangan. Jadi teman-teman, perulangan itu dimulai dari kolom ini dulu. Nah, setelah kolom ini selesai, dia akan melakukan perulangan di kolom ini, di baris ini. Nah, setelah melakukan perulangan di baris ini, dia akan melakukan perulangan dari kolom ke kolom lagi sampai kolomnya habis, lalu dia akan melakukan perulangan di baris lagi. Seperti itulah kira-kira. Jadi dimulai dari baris 1, kolom 1, baru perubahannya dari kolom. Setelah kolomnya habis, dia melakukan perulangan untuk baris dan mengulang kolom. Seperti itu, teman-teman.